Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Art Room dengan saya Rama Dwitya. Kali ini kita lagi bersama dengan desainer kita nih, yaitu Hanifah. Halo Hanifah. Hai semuanya, halo Kak Rama. Apa kabar Hanifah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi untuk teman-teman mungkin pasti bertanya-tanya ya, kenapa sih kita mengundang seorang desainernya Art Room? Di sini mungkin banyak yang bertanya-tanya dan teman-teman kita juga banyak nih yang bertanya-tanya seputar dunia interior. Dengan kita mendatangkan narasumber desainer interior, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab semua ya, mudah-mudahan ya, amin. Jadi sebelum kita mulai, mungkin lebih baiknya kita intro dulu kali ya. Mungkin dari Hani, dari zaman dulu kuliah sampai sekarang sudah bergabung dengan Art Room, bisa diceritain mungkin kenapa sih tertarik dengan dunia interior sampai akhirnya memilih untuk berkuliah ya, mengambil akademis desainer interior ya, boleh? Oke, sebelumnya aku perkenalkan dulu, nama aku Hanifah, jadi bisa panggil aja Hani gitu. Aku di sini di Art Room ini sebagai head designer gitu. Awalnya aku tertarik sama interior sih sebenarnya karena ini sih dulu waktu kecil. Aku tuh suka banget main kayak orang-orangan kertas gitu. Nah, terus tuh aku suka bikin kayak furniturnya dari kotak susu, dari kayak kotak pasta gigi gitu. Terus bikin-bikin jadi kursi, jadi meja gitu. Terus pas SMA juga tertarik banget sama gambar perspektif. Gitu. Nah, kebetulan kan kakak kuliah di arsitek kan. Terus aku tanya, kalau misalnya kayak gambar-gambar gini kuliahnya lebih ke apa sih? Terus kata kakakku bilang, itu mah lebih ke interior gitu. Nah, semenjak dari situlah aku tuh pengen banget masuk jurusan interior gitu. Emang karena ya itu dia tadi balik lagi. Aku dari kecil suka sama mainan boneka Gambar, yang iya. kertas itu. Terus waktu dari SD pun sampai aku SMA, aku tuh suka banget sama pelajaran seni rupa. Jadi kalau menurutku karena mata pelajaran seni rupa tuh kayak kayak healing gitu sih. kayak kesenangan tersendiri gitu. Makanya akhirnya pas SMA itu yang memutuskan untuk masuk interior gitu ceritanya. Jadi emang mungkin mengenal dunia seni rupa berarti ya. Awalnya dikenalkan dengan seni rupa, udah gitu lingkungannya keluarga pula ya. Jadi semakin tertarik dan mungkin saking intensnya karena kakak sendiri juga arsitek gitu ya. Jadi intens dekat dengan dunia itu pun, terus Hanifah juga terus mendalami ya sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah. Oke, boleh tahu kalau kuliahnya di mana, sampai apa jurusan dan jenjangnya sampai berapa nih? S1 kah? S2 kah? Kalau aku S1 kemarin di Mercu Buana. Nah, kebetulan emang dari semester 1 aku tuh emang niat pengen lanjut S2 gitu. Karena emang kayak aku bener-bener tertarik banget gitu ya di desain interior. Jadi aku memutuskan habis lulus langsung kuliah S2 gitu. Aku lanjut di Bandung, di ITB. Oh, di ITB. Oke, S2-nya dengan jurusan desain. Desain ya. Kalau S2-nya bukan desain interior tapi desain. Bukan, tapi kalau di ITB namanya desain. Jadi dia lebih umum sih. Oh, umum ya. Lebih secara globalnya mungkin ya. Jadi tapi sempet sih sebelum aku masuk S2 tuh aku sempet kerja 4 bulan. Nah gitu. Nah terus kebetulan ya alhamdulillah karena keterima di ITB jadi aku resign gitu. Lebih mementingkan, lebih mendahulukan ya, bukan mementingkan, lebih mendahulukan akademis dulu ya, diselesaikan sampai, karena emang tujuan dari awal tuh ya. Iya, memang dari awal keinginannya emang mau lanjut. Iya, dari SMA, gitu. S1 pun udah berniat untuk lanjut S2 gitu ya. Tapi udah sempat bekerja di perusahaan interior juga. Iya, udah sempet gitu. Setelah lulus itu. Oke, sempat ya menjajah dulu lah ya sebenarnya bakatnya gitu ya. Sempat kerja di lapangan gitu kan. Terus kalau boleh tahu semenjak bergabung di Art Room nih, terus domisili mungkin ke Hani sendiri, mungkin kan orang yang mau kerja itu kan biasa pengen tahu gitu kan wilayah sini atau di mana gitu kan. Ini kan Kak Hani sendiri domisilinya di mana sih, kok bisa sampai bergabung di Art Room tuh, gimana ceritanya sih gitu? Boleh? Awalnya bergabung di Art Room itu awalnya sih pas kuliah. Itu aku ikut kayak acara, kalau nggak salah lomba. Terus kebetulan ketemu sama Bu Yeyen. Bu Yeyen itu sebagai Bu Yeyen itu kan Bu Yeyen itu principal ya, principal designer di Art Room.
Nah, jadi saat itu kebetulan ketemu Bu Yeyen, dan di saat lomba itu kayak emang kita ada kerjasama sama bukan art room-nya ya, tapi Lexa Home gitu. Lexa Home. Jadi Lexa Home kayak buka booth di situ, dan terus kita bisa kayak kerjasama sama yang ada di booth situlah gitu. Nah, kita lebih deket sih ke Lexa gitu kan. Terus kenal Bu Yeyen, nah terus pas di acara lomba itu Bu Yeyen juga sempat bilang, Hani kalau mau KP bisa loh di kantor kita gitu. Magang ya? Kerja praktek. Kerja praktek, oke. Nah, terus akhirnya ya udah deh, awalnya tuh KP di sini dulu, itu tahun 2016. Di bulan Agustus sampai bulan November gitu. Nah, walaupun maksudnya setelah kemarin KP udah selesai, ya alhamdulillah, maksudnya silaturahmi itu tetap gitu. Kadang-kadang aku suka main ke sini ke kantor, nanti atau enggak kadang Bu Yeyen suka ngabarin, misalnya mau ada acara di luar, aku suka diajak gitu. Jadi kekeluargaannya malah terikat ya dari awal lomba itu ya. Iya, jadi kayak merasa kayak sudah menaruh hati gitu ya. Sudah menaruh hati nih dengan betul. Artrum, terutama Lexanya ya. Iya, pokoknya tetap istilahnya ya masih tetap kita lah silaturahmi gitu kan. Nah, kebetulan setelah lulus kuliah S2, ini di art room butuh desainer kan. Iya. Terus akhirnya diajak sama Bu Yeyen, Hani mau nggak kalau balik lagi ke art room gitu. Ceritanya. Oke, buat info aja ya teman-teman, Lexa Home itu sebenarnya sister company-nya dari art room ya. Kita. Sister company. Jadi Hanifah sempat bertemu dengan Bu Yeni di lomba waktu itu sampai akhirnya magang ya, kerja praktek ya, kerja praktek waktu kuliah S1 ya. Terus sempat kerja di luar, balik lagi S2, kuliah lagi, dan balik lagi untuk kerja sebagai profesional di sini. Nah, pertanyaannya, waktu bergabung apakah langsung sebagai, tadi di awal diceritain kalau Hani ini sebagai head designer ya, mungkin dulu awalnya bisa diceritain masuk sini bergabung sebagai apa gitu? Kalau dulu awal bergabung sih aku sebagai interior designer. Nah, terus alhamdulillah setelah setahun kerja dipercaya sama Bu Yeyen untuk menjadi head designer gitu. Oke, jadi awalnya sebagai desainer, kembali sebagai head designer sekarang dengan beberapa project ya, mungkin yang udah dijalanin ya dari berapa tahun sih, boleh tahu dari bergabung kembali lagi tuh? Waktu itu bergabung lagi pas setelah lulus S2 tuh tahun 2021. 2021, sekarang berarti 2023 ya, hampir 3 tahun juga ya, 2 tahun berjalan ya, 2 tahun berjalan. Hampir 2 tahun. Oke, nah terus untuk Hani sendiri nih, semenjak bekerja ya, yang pengalaman yang didapat tuh, karena mungkin kan dulu Hani sendiri kan udah kepingin gitu ya, udah daya tarik terhadap dunia apa ya bisa dibilang ya, arsitektur juga, dunia interior juga gitu kan. Nah, bisa diceritain nggak sih pengalaman yang didapat di dalam perusahaan interior itu sebagai sekarang yang udah dijalanin kan sebagai profesional desainer interior ya tentunya ya. Apa sih pengalaman yang menarik mungkin biar teman-teman juga kan punya semangat untuk berkuliah gitu kan di dunia interior sampai akhirnya kayak Hani nih gitu kan sebagai profesional desainer interior. Boleh masukannya gitu ya. Iya. Awalnya sih kayak dulu tuh sebelum bahkan pas KP ya, itu tuh sempet kayak ngerasa aduh bisa nggak ya kerja sebagai maksudnya bener-bener di lapangan gitu ya. Biasanya kan soalnya kan kita kan di kampus cuman yang ngerjain teori, ngerjain tugas, dan proyeknya kan proyek imajinasi ya. Iya, betul. Sedangkan kalau kita di lapangan tuh udah langsung terjun ke real project gitu ya. Awalnya sempet kayak bisa nggak ya gitu, tapi lama-lama sih namanya masih awal ya kan, masih belajar gitu ya. Asalkan ada kemauan pasti bisa sih, karena kita udah terbiasa gitu. Kalau kita sebenarnya jalanin aja apa yang kita bisa, kita usaha, itu pasti bisa sih. Ya setuju sih kalau ada orang yang punya ketertarikan gitu ya dengan sesuatu gitu kan akan menimbulkan bakatnya sendiri. Setuju sih, betul. makanya jadi kalau kita punya sesuatu yang udah dituju gitu ya, pengen lihat ya, kita fokus aja gitu kan. Awalnya juga pas kerja sebenarnya sempet kayak
kan pas awal kerja itu dikasih lah langsung project ngedesain masjid gitu ya, bener-bener sih. Maksudnya kayak baru masuk disuruh ngedesain masjid, terus ditambah lagi ada megang project lain lagi, dan pokoknya saat aku baru masuk itu aku megang sekitar 5 project. Itu tuh sempet kayak waduh ini ya berat banget gitu kan, kayaknya baru masuk udah 5 project gitu ya. Tapi ya itu dia, kita jalanin aja gitu. Mungkin kita mengeluh itu karena mungkin kita emang belum terbiasa belum terbiasa, betul. Dan kita emang mungkin saat itu aku masih baru, jadi belum tahu flow yang benar, flow kerjanya itu seperti apa benar. Sih gitu, kayak masih perkenalan dan sempet kayak shock juga sih gitu kan pas awal-awal. Cuman makin kesini kan kita belajar ya, jadinya kita tahu nih stepnya, oh ini tuh gini gitu. Jadi karena udah terbiasa jadi ya udah gitu, jadi kita jalaninnya ya udah biasa aja gitu. Iya, jadi ke bawah itu karena terbiasa tadi ya, jadi ke bawah santai jatuhnya gitu ya. Dan akhirnya dapet lah tuh feel yang dari dulu pingin tahu sebagai desainer, akhirnya ngerasain tuh yang bener-bener jadi profesional desainer lah ya. Oke, keren tuh, keren. Jadi kita flashback lagi nih, mungkin tadi kan kita bicara seorang profesional desainer Hanifah nih ya di Art Room gitu kan. Dulu mungkin buat teman-teman ada yang ingin tertarik untuk kuliah di dunia interior, bisa menjadi seperti Hanifah ini gitu. Mungkin kan dunia apa namanya perkuliahan, dunia mahasiswa itu kan nggak jauh beda lah ya dengan universitas-universitas lainnya. Boleh diceritain nggak sih kuliah yang di interior tuh kayak apa aja sih gitu? Mungkin dari semester 1-nya ngapain gitu? Boleh masukkan sedikit, Hani? Kalau kita di interior sih yang pertama belajar pasti ini ya, masih manual ya. Masih gambar pakai tangan, bikin DNA pakai tangan. Kita belum boleh pakai kayak AutoCAD, 3D Max, SketchUp aplikasi komputer ya. Software komputer tuh belum boleh gitu kan. Terus biasanya kita tuh akan ngerancang apartemen dulu, rumah tinggal, terus retail, kantor, terus public space gitu. Jadi kayak bertahap gitu ya. Dan ada juga kalau di kampusku sih namanya mata kuliah perancangan. Mata kuliah yang ibaratnya dari semua keseluruhan mata kuliah tuh akan ada di situ gitu. Jadi di mata kuliah perancangan ini kita tuh kayak benar-benar menghandle suatu project gitu. Oke. Situ sih. Iya, kalau nggak salah di beberapa kampus lain, universitas lain juga namanya nggak jauh beda lah ya, merencana, perencanaan. Biasanya mirip-mirip sih, tapi mata kuliahnya sih ya sama ya. Maksudnya tadi ya kayak isinya. Ada rumah tinggal, terus ada residensial, terus sampai office, akhirnya nanti ke public space gitu ya. Iya, setuju sih. Makanya kalau ngejalanin dunia interior itu butuh step itu sih ya. Kita jadi ngerasain semuanya tuh dari yang kecil-kecil, gede gitu. Akhirnya mulai bisa pakai aplikasi itu tadi ya. Itu di semester berapa tuh kira-kira? Kalau pakai aplikasi kita udah dibolehinnya tuh pas di perancangan kantor. Karena kantor itu kan besar ya, space-nya lumayan besar. Jadi kita udah dibolehin tuh pakai AutoCAD, pakai 3D Max, SketchUp gitu-gitu ya. Jadi kayak di semester itu pun juga udah semester berapa tuh? Kira-kira semester 4-5 ya? Sekitar semester 4 apa 5 gitu deh. Pokoknya itu udah mau mendekati magang juga ya. KPKP karena betul. Magang tuh rata-rata di universitas tuh di semester 7 ya. 7. Jadi makanya kalau di situ kita udah mendekati kuliah praktek, kita pun udah dituntut untuk bisa menguasai medan perang nih, bisa dibilang gitu ya. Medan perangnya ya itu kan ada aplikasi gitu kan, kita bisa manual, sketsa, gambar gitu ya. Jadi tadi sempat dicetusin kalau kita tuh di semester 1 hanya ibaratnya perkenalan lah ya dengan metode-metode manual, sketsa gambar, belajar menggaris gitu ya. Iya, betul. Dengan bidang yang dengan kertas-kertas khusus ya. Waktu itu juga kalau nggak salah dikenalin kertas kalkir gitu ya. Kalau nggak salah kan. Iya, semester awal ya, awal gitu ya. Kertas roti, kertas kalkir. Karena mungkin yang belum tahu era sekarang itu sudah digital ya. Jadi apa-apa kita menggambar pun untuk sekarang aja ya, Hani sebagai profesional desainer udah pakainya udah nggak ada lagi tuh ya kertas kalkir, udah benar-benar digital kok, semua serba komputer ya. Iya betul, semua udah serba komputer. Ya, buat yang belum tahu mungkin tahun-tahun 2000 lah ya, 2000 ke belakang
masih menggunakan kalkir tuh ya, manual Iya. ya, penggaris-penggaris mal gitu-gitu ya. Jadi kita sekarang sudah pakai digital, sudah ngebantu banget ya untuk mempercepat gitu kan desain segala macam. Dan tadi info juga kayak aplikasi pendukungnya itu ada AutoCAD ya. AutoCAD tuh lebih ke arah gambar kerja ya, gambar 2 dimensi lah ya. Untuk yang 3D-nya ada 3D Max dan Ada 3D Max, ada SketchUp, AutoCAD juga ada sih. Ada AutoCAD 3D. Oke. Terus selama kuliah gitu ya, kegiatan Hani nih kayak mungkin kan balik lagi ya. Sebenarnya mahasiswa desain interior itu mungkin bakal ketemu juga dengan mahasiswa desain interior lain kan. Jadi mungkin banyak kesamaan aktivitas kegiatan mahasiswa kan biasanya banyak tuh ya. Kayak di universitas UI, mungkin dari universitas negeri yang lainnya kan ada kegiatan-kegiatan organisasi. Bisa diceritain nggak sih kegiatan kampus tuh ada apa aja sih? Kalau kampus sih macem-macem ya. Karena tiap kampus kan juga pasti beda-beda ya gitu. Betul. Cuman pas aku waktu kuliah sih ya aku nggak gitu banyak ya ikut organisasi, paling cuman organisasi jurusan aja waktu itu. Terus aku sih lebih banyak ikut lomba. Lebih ke gitu. lomba ya? Misalnya ikut lomba ini gitu. Karena kalau ikut lomba itu menurutku tuh kita dapat banyak pengalaman dari luar, kita banyak ketemu orang lain, kita bisa bertukar pikiran. Intinya kalau menurutku kalau kita ya ikut-ikut ya organisasi sama sih, organisasi, lomba gitu ya, kita bisa ngambil nilai positifnya ya. Maksudnya di situ kita bisa pengalamannya sih, terutama yang nggak bakal kita dapetin nanti pas kerja gitu. Jadi pengalaman pas lomba organisasi itu penting banget sih menurutku. Setuju. Karena emang benar ya, kalau kita kuliah itu kan ya tadi ya teori ya, kita diturunkan untuk teorinya dulu nih gitu ya. Nah untuk kayak tadi prakteknya pintar-pintar kita sendiri tuh. Iya, betul. Mungkin bisa kita cari dari lomba itu, dari organisasi, mungkin bahkan event-event kemahasiswaan kan banyak atau juga ya. Kayak seminar dari luar gitu. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa sih saranku sih kayak kita harus lebih banyak aktif ya gitu. Maksudnya kita sendiri yang aktif gitu. Jadi misalnya cari misalnya ada lomba di luar lah, bisa ada seminar gitu. Jadi segala apapun kegiatan itu mending sih kita ikutin. Karena itu bakal pengalaman banget dan membuka maksudnya menambah koneksi, wawasan dan koneksi, tambah lagi relasi tadi, balik lagi betul. Relasinya ketemu dengan Bu Yeni itu ya. Iya betul, contohnya tadi aku ketemu sama Bu Yen ternyata bisa jadi rekan kerja, kita nggak tahu namanya itu, relasi. Betul, salah satu segi positifnya ya, sampai akhirnya masa depan karirnya pun didapat dari lomba itu sendiri ya gitu ya. Jadi buat teman-teman kuliah boleh kuliah kalian yang benar, semester 1 sampai semester 8 jalanin gitu ya. Cuma kalau kayak masa-masa kosong kan ada libur, ada masa kosong mungkin sehari, ikut aja lomba-lomba gitu kan. Karena lomba itu pun ya nggak tahu sisi positifnya aja ada gitu kan, sampai akhirnya bisa bekerja di dunia interior sebagai profesional gitu kan. Makanya dari situ kita belajar, Hanifah sendiri berkembang satu demi satu sampai akhirnya magang, kuliah lagi S2, balik lagi. Ternyata kan ke dunia interior bener-bener yang emang yang udah dari dulu gitu kan. Emang udah kayak jodoh aja ya jatuhnya. Terus kalau di semester 7 tadi magang, semester 8 itu kan skripsi ya. Kalau di dunia interior tuh gimana sih skripsinya? Skripsi sih ya kayak sebenarnya kayak mata kuliah perancangan sih, kayak seolah-olah kita punya satu project gitu ya. Cuma bedanya di skripsi ini ya kita lebih detail untuk konsepnya. Jadi kalau pas aku skripsi pas S1 di Mercu Buana tuh jadi bab 1 sampai 5 kan kita nyusun konsep nih. Nanti akan ada sidang 1 nih, sidang skripsi gitu kan. Nanti sidang, nah abis dari situ setelah kita dinyatakan lulus, maksudnya udah oke, kita akan langsung ke gambar kerja. Kita bikin gambar kerja, nah itu masuk ke tugas akhir namanya. Nanti setelah dari situ, tugas akhir itu kita kan ngerjain gambar kerja, ngerjain 3D gitu kan, bikin banner kayak
hasil dari desain kita tuh jadi seperti apa sih gitu. Nah, habis itu kita ya sidang lagi gitu. Jadi sidangnya 2 kali. Sidangnya 2 kali, jadi kayak tadi ya semester 1 lebih skripsi, kalau skripsi mungkin ya konsep Bahas ya. konsep, ya betul. Konsep, terus gitu kan, terus itu pun di sidang ya, maksudnya ada tanya jawab dengan dosen-dosen Dosen penguji. sebutannya ya, dosen penguji. Terus akhirnya ada lagi sidang keduanya, berarti peralihan dari sidang pertama itu kita nyiapin lagi ya konsep, Iya, betul. nyiapin bakalan yang akan dikerjain untuk sidang keduanya ya. Mungkin itu lebih ke produknya mungkin, atau mungkin lebih ke gambar kerjanya tadi ya, lebih ke teknis lah ya, gambar teknis gitu ya, lebih ke situ ya. Akhirnya di sidang lagi gitu ya. Terus kalau dari situ selesai, langsung wisuda berarti ya, wisuda. Kita udah langsung wisuda, udah langsung profesional deh tuh, langsung suruh kita nyari kantor sendiri, kerjaan sendiri gitu ya, udah lepas dari universitas sendiri. Jadi oke teman-teman, mungkin kesimpulan dari kita cerita hari ini, dari cerita awal dari Hani mengenal dunia interior sampai dunia seni rupa gitu ya kan, sampai sekarang, mungkin ada nggak sih mungkin bisa diceritain nih, bisa dikasih motivasi buat temen-temen gimana sih biar kayak Kak Hani nih, mungkin ya buat adik-adik yang di SMA, mungkin yang SMK mau masuk ke dunia interior, boleh nggak sih dikasih motivasinya biar tertarik kayak seperti Kak Hani ini gitu. Ya intinya sih pertama, kalau memang kalian punya passion di desain interior, ya apapun sebenarnya, apapun itu maksudnya apapun yang kalian sukai gitu ya, intinya ya terus tekuni, terus harus rajin yang pasti, jangan pernah males untuk mencari ilmu, karena ilmu itu dimanapun itu ada gitu. Jadi pokoknya jangan pernah males cari ilmu yang berkaitan dengan apa yang kalian sukai gitu sih intinya. Apapun itu kalian tuh harus tekuni, ulet gitu. Tekuni, ulet, dan balik lagi ya, niatnya itu harus tebal tuh, harus kuat gitu kan, harus fokus tadi, balik lagi ya. Mungkin dari situ kita belajar tadi yang kita harus fokus sampai akhirnya kita kuliah dengan ada kegiatan-kegiatan positif kita harus ikuti, kita jalanin gitu ya, sampai dapat mungkin perkenalan awal kerja juga kaget gitu ya, terus akhirnya kita petik tuh positifnya, akhirnya sekarang sebagai head designer di Arterum. Dan itu udah menjalani beberapa proyek tentunya ya, lumayan banyak gitu ya, alhamdulillahnya. Dan ya bisa dibilang teman-teman bisa nih harus mengikuti jejak-jejaknya Hanifah gitu ya sebagai desainer. Mungkin sekian, dan mudah-mudahan teman-teman di sana terjawab semua ya, dan mungkin makin tertarik nih untuk berkuliah atau mencari jurusan desain interior ya. Karena di sini banyak banget kegiatan di mana emang kegiatannya itu pun positif dan mengangkat produktivitas kita sendiri ya. Jadi kita juga semakin semangat gitu kan dengan berkarya-karyanya gitu kan. Jadi sekian, mudah-mudahan semua terjawab dan teman-teman semua semakin semangat dalam mengejar ilmunya sampai akhirnya berkarir di dunia interior. Itu aja dari kami. Terima kasih Hani, sehat selalu dan sukses terus di Arterum. Amin. Kita pamitan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Good design, improve life. Bye.